Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 11 Desember 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 25 sampai 31. Yesaya menegaskan Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada yang lelah. Bangsa yang merasa lelah diajak untuk mengandalkan Allah, karena Dialah yang akan memberikan kelegaan, akan memberikan kekuatan. Allah adalah penguasa yang tiada taranya, tiada bandingnya. Yakub dan Israel merasa hidupnya tersembunyi dari Allah, tapi sebenarnya tidak, karena Allah itu Maha Kuasa. Tuhan itu Allah yang kekal, yang menempatkan bintang-bintang di langit. Tuhan tidak akan menjadikan lelah dan tidak menjadi lesu, karena Dia Maha Kuasa. Pengertiannya tidak terduga. Oleh karena itu, kita diajak untuk mengandalkan Dia, karena Allah yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan, kekuasaan kepada yang lelah. Sedangkan pada bacaan Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30, ajakan juru selamat yakni Yesus agar orang datang kepadanya. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, harapan untuk disegarkan kembali menjadi nuansa dari kedua bacaan. Yang letih, lesu, dan berbeban berat akan mendapatkan keringanan, akan mendapatkan kembali semangat berkat Allah yang Maha Kuasa. Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka yang sudah tidak punya tenaga. Maka hendaklah kita berani datang kepadanya, sebab jaminannya jelas. Ia
akan memberikan kelegaan kepada siapapun yang datang kepadanya, sekalipun bebannya berat. Maka mereka diminta untuk memikul kuk yang dipasang oleh Yesus sendiri. Apa artinya bahwa kuk yang dipasang Yesus itu ringan? Enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Menjadi orang Yahudi, masuk dalam agama Yahudi, dibebani dengan berbagai macam aturan-aturan, hukum, kebiasaan, dan macam-macam hal. Dan itu menjadi beban bagi orang yang masuk dalam agama Yahudi. Ada yang menghafalkan hukum-hukum, melaksanakan dengan tepat, tidak boleh mengurangi atau menambah. Dengan kata lain, beban-beban dan kuk yang ditanggungkan bagi orang-orang yang mau menjadi pengikut agama Yahudi sangat berat. Maka Yesus datang dan menegaskan, datanglah kepadaku yang terbebani itu tadi, maka akan diberikan kuk yang lebih ringan. Kuk yang dipasang oleh Yesus ringan. Hukum yang disempurnakan oleh Yesus menjadikan kuk itu ringan. Manusia tidak dijadikan budak hukum, tetapi manusia diajak untuk menguasai hukum, melaksanakan, dan hukum-hukum itu sudah dibuat Yesus dengan semakin ringan, di mana hukum-hukum perjanjian lama diringkas dalam perintah cinta kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Itulah maksudnya mengapa dikatakan, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, kamu semua yang letih dalam beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Orang-orang Farisi, orang Yahudi, orang Saduki dibebani dengan berbagai macam aturan yang sungguh memberatkan hidup mereka. Mereka menganggap keselamatan datang karena melakukan beban-beban itu. Maka Yesus mencoba untuk menyadarkan orang-orang, keselamatan bukan tetap pada hukum dan aturan, tapi akan iman kepada Yesus Kristus dengan hukum cinta kasih. Orang tidak lagi dipersoalkan soal mencuci tangan, mencuci kaki, dan aturan yang lain. Itu menjadi beban. Dan diganti dengan semangat cinta kasih. Maka bebannya menjadi ringan. Karena dengan cinta, semua hukum itu sudah termaktub di dalamnya.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mencoba datang kepada Yesus dan menerima kuk yang lebih ringan, yakni kuk cinta kasih. Kalau kita melakukan cinta kasih, maka semuanya akan menjadi ringan. Tidak sibuk dengan aturan-aturan yang ada, boleh apa tidak dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita wujud nyatakan cinta kasih itu di pundak kita, agar akhirnya kita mendapatkan beban yang lebih ringan. Semoga dengan menyadari itu, kita semakin mampu menghayati beban-beban kita yang sudah dibebaskan oleh Yesus dan diganti dengan beban cinta kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah meringankan beban kami, membebaskan dari banyaknya aturan hukum yang harus dipenuhi. Kau ringkas dalam perintah cinta kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Semoga iman kami tetap tangguh, kuat dan mendalam, sekalipun ada beban-beban itu. Semoga iman kami benar-benar tetap kokoh kuat, sehingga tetap mampu menanggung, memikul beban-beban itu. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya mereka tetap merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar senantiasa mewujudkan pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar kita sehat, keluarga sehat, dan sama sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam menghadirkan kerajaan Allah lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan karya kita, serta pemberian dana. Semoga dengan itu semua, gereja semakin mampu untuk mewartakan Injil kerajaan Allah dengan cara masing-masing. Saya mengingatkan kesempatan untuk menyampaikan ucapan selamat Natal, baik perorangan, keluarga, lingkungan, usaha, agar dengan demikian kita saling mengenal dan juga bisa memperkenalkan usaha-usaha kita. Silakan menghubungi Komsos. Pada masa Advent saya mengajak semua terlibat dalam kegiatan pertemuan Advent dan persiapan dalam rangka merayakan Natal. Jaga kesehatan, jaga hidup rohani, jaga hati,
dan perbanyak dengan doa-doa, agar akhirnya kita semakin kedapatan setia. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.